warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini siang-siang baru ngasih materi setelah habis bersih-bersih roan akbar. Baik, hari ini kita lanjut tentang pembelajaran keempat dengan tema bersih itu sehat. Kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang hadas, najis dan sebagainya. Sekarang kita lanjut dengan tata cara berwudu. Wudu adalah salah satu syarat sahnya kita sholat. Jadi kalau istilahnya kunci atau pokok dari kita memulai ibadah atau sholat itu adalah dengan wudu. Jadi bersucinya. Jadi ini harus kita pahami karena ini kita pakai sampai nanti ya, sampai akhir hayat atau sampai tua. Ilmu yang dipakai dari kita balik yang harus benar sampai nanti kita meninggal. Baik, langsung saja. Kalau kemarin kelas 4B dan 4C ya, 4B, hanya 4, baru 4B. Alhamdulillah Bu Ika sudah bisa masuk ke kelas, jadi bisa bertatap muka langsung dan menjelaskan secara langsung tentang materi baik hadas, baik najis, kemudian wudu ini. Kenapa ini Bu Ika ingin langsung menjelaskan, ya itu pentingnya tadi ya, pentingnya berwudu atau pentingnya bersuci kita sebagai pintu atau apa ya, pembuka dari ibadah-ibadah sholat kita dan sebagainya. Takutnya kita sudah sholat tetapi karena wudunya belum benar, bersucinya belum benar, jadi sia-sia atau tidak sah. Baik anak-anak, itu kalian bisa buka materinya di LKS. Di LKS itu ada materi wudu di halaman 44. Di sini diterangkan adanya syarat-syarat wudu. Jadi beragama Islam dengan air yang tentunya air suci ya, air suci dan mensucikan. Kemudian air suci yang mensucikan itu apa Bu? Yang air yang ada di dalam rumah kita, itu air sumur, air tanah. Kemudian gimana kalau misalnya air dari aqua Bu? Bisa. Kemudian apalagi ya, misalnya kalau apa Bu, air apa yang nggak bisa gitu, air laut bisa nggak? Nah itu nanti kita bahas juga. Dan tamyiz itu sudah bisa membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk, itu kita sebut tamyiz itu ya. Kemudian tidak sedang berhadas, kemarin kita sudah bahas tentang hadas itu. Kemudian mengetahui yang wajib dan sunnah. Jadi nanti kita juga akan membahas tentang wajibnya gerakan-gerakan wudhu yang wajib, kemudian apa aja yang sunnah. Oke, langsung. Kemudian untuk rukunnya itu ada beberapa rukun wudhu. Yang pertama itu pastinya niat, karena kita innamal a'malu binniyat, sesuatu harus kita berikan niat yang baik. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan, okay. Kemudian biasanya kalau perempuan itu kan ada disediakan tempat wudhu sendiri nih, khusus bagi perempuan. Itu kenapa? Karena biasanya kita kalau di tempat umum otomatis kita kan membuka lengan ya, membuka menyingsingkan baju panjangnya itu sampai ke lengan. Agar apa? Agar kita bisa membasuh tangannya sampai ke siku. Karena kalau tidak sampai siku sama aja wudunya tidak sah. Kalau tidak sah berarti kita sholatnya tidak sah. Tidak sah artinya sholatnya ya tidak dianggap sholat, seperti itu. Nah ini pentingnya, kenapa kita harus tahu bagaimana berwudu yang
benar, karena ini ibadah yang akan kita lakukan sepanjang hayat. Oke, kita lanjut ya. Jadi diingat harus sampai siku tangan ya. Jadi ini lebih baik kalau misalnya di tempat umum, misalnya di masjid umum pas kalian pergi gitu ya, itu pilih tempat wudhu yang memang terpisah. Karena apa, kita membuka aurat. Tapi kalau di rumah kan biasanya pakai kaos ya, bisa langsung sampai lengan. Oke, yang kedua yang selanjutnya yang berapa ya tadi, itu membasuh sebagian rambut. Jadi biasanya kan kita pakai jilbab ini ya. Oke, pakai jilbab, biasanya kita lepas di sini, kemudian kita basuh rambut. Tidak hanya dicipratkan, tapi kayak ini adalah membasuh. Membasuh itu gimana sih Bu? Kalau cuma seperti ini itu menciprat. Membasuh ya kita ini sampai basah, sampai ubun-ubun kita itu terasa. Tuh. Kemudian yang rukun wudhu selanjutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki ya. Ini juga biasanya kan kita pakai legging ya. Nah itu makanya dikeataskan, kemudian dibasuh kakinya. Tidak hanya dikucur air ya. Biasanya kita kan kalau buru-buru atau apa itu cuma air mengalir kita sodor-sodorkan aja. Itu namanya bukan membasuh kaki, tetapi mengucurkan kaki dengan air. Yang terakhir itu harus tertib atau berurutan. Maksudnya Ibu, maksudnya begini, tidak boleh tangan dulu, muka dulu, baru berkumur. Nah itu tadi adalah rukun-rukun wudhu yang wajib dijalankan atau dilakukan. Wajib itu gimana Bu? Wajib ada dalam wudhu. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Bukan biasanya ada yang itu dulu Bu, ada yang telinga, kemudian ada hidung gitu. Nah itu adalah sunah-sunah wudhu. Kita bahas selanjutnya nggih untuk sunah-sunah wudhu. Jadi selain aktivitas-aktivitas yang tadi awal Bu Ika sebutkan di rukun wudhu, itu namanya adalah sunnah wudhu. Berarti banyak sekali sunnah wudhu Bu. Kalau nggak dilakukan gimana? Kalau nggak dilakukan rugi banget gitu ya. Menurut Bu Ika gitu. Sunnah itu kita artikan bahwa bila tidak kita ambil, kita lakukan, itu adalah rugi banget. Kalau kita lakukan itu, satu, menambah sempurnanya suatu ibadah, kedua, menambah pahala kita. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan sunnah-sunnah wudhu, eman banget ya, itu kita anggap mengurangi kesempurnaan wudhu. Nah kita bahas sekarang sunnah-sunnahnya wudhu. Jadi selain tadi apa? Selain yang membaca niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua lengan sampai siku, rambut, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Nah selain itu berarti itu adalah sunnah wudhu. Apa aja yo? Berarti ini ya, mengitupkan sela-sela jari, kemudian apa? Membaca basmalah ya, membaca basmalah, kemudian betul membersihkan lubang hidung, kemudian berkumur ya, betul, kemudian telinga, kemudian kalau laki-laki biasanya itu kan suka ada ya yang membasuh kepalanya itu sampai semua. Nah itu juga sunnah. Halo Mbak Ika, dalam sebentar. Kita lanjut lagi. Kemudian ada berdoa sesudah wudhu. Berdoa sesudah wudhu ini adalah itu ya, kalau kelas 6 itu biasanya praktikum PAI-nya itu adalah iya,
praktikumnya itu membaca niat wudhu, kemudian gerakan wudhu, kemudian doa setelah wudhu. Itu praktikum kelas 6. Makanya harus kita hafal dari sekarang kelas 4. Niat wudhu tentunya semuanya bisa nggih niat wudhu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian doa setelah wudhu, ada yang hafal? Nah, harus hafal ya. Kelas 6 kemarin banyak yang belum hafal, jadi tolong dihafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang agak pendeknya, ada yang panjangnya juga, masih ada itunya. Nah, kemudian apalagi yang harus dijelaskan setelah syarat, rukun, kemudian sunnahnya wudhu. Yang terakhir mungkin untuk gerakan-gerakannya kalian bisa lihat di LKS halaman 44 ataupun buku paket halaman berapa ya tadi, buku sudah halaman 40. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang tayamum. Tayamum itu adalah bila mana tidak kita dapati air, kita bisa menggunakan bercuci dengan tayamum. Baik anak-anak, itu penjelasan Bu Ika tentang wudhu hari ini. Untuk video wudhu akan Bu Ika sertakan di grup, nanti Bu Ika share, silahkan kalian amati serta praktekkan di rumah. Kemudian apabila kalian sudah belajar tentang hal wudhu ini, kalian bisa memvideokan kegiatan wudhu kalian di rumah saat sebelum sholat, kemudian kalian kirimkan ke Bu Ika. Baik anak-anak, atas waktunya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.